Halo guys, balik lagi sama gua Abdullah Azam. Siap buat petualangan seru? Hari ini, kita bakal keliling dunia, tapi bukan buat jalan-jalan biasa. Kita bakal ngintip hewan-hewan paling aneh dan unik yang beneran ada di planet ini. Pernah lihat hewan di internet dan mikir, ini beneran ada, gak sih? Nah, kali ini gua bakal buktiin ke kalian. Dari yang bisa regenerasi kayak superhero, sampai yang bentuknya kayak gabungan beberapa hewan. Alam semesta emang penuh kejutan guys. Sebelum mulai, coba tebak di kolom komentar. Hewan mana yang bakal paling bikin kalian kaget? Nanti di akhir video kita lihat, tebakan siapa yang paling jitu. Udah siap? Langsung aja kita mulai ke hewan pertama. Let's go! Pertama, kenalin Axolotl, si salamander dari Meksiko yang selalu kelihatan senyum. Mukanya imut, warnanya lucu, tapi kekuatannya gila, dia bisa regenerasi organ tubuhnya, bahkan otaknya. Kalau tangannya putus, atau bagian tubuh lain rusak, dia bisa tumbuh lagi tanpa bekas luka. Ilmuwan sampai kagum, karena kemampuan ini bisa jadi kunci pengobatan masa depan. Uniknya lagi, aksolot dewasa tetap berbentuk larva dan hidup di air seumur hidupnya. Insang eksternalnya yang kaya rambut itu jadi ciri khasnya. Dia karnivora, makan cacing dan ikan kecil, dan gerakannya santai banget di dasar danau. Sayangnya, aksolotl terancam punah karena habitatnya tercemar. Sekarang banyak upaya konservasi buat nyelamatin mereka. Jadi, kalau lihat aksolot inget, ini harta karun alam yang harus dijaga. Keren banget buat pembuka kan? Lanjut ke hewan berikutnya. Dari Meksiko, kita ke Australia. Ini dia platypus, hewan yang bikin ilmuwan dulu ngira ini cuma hoax. Badannya kayak berang-berang, paruhnya kayak bebek, dan dia mamalia yang bertelur. Platypus juga menyusui anaknya, tapi nggak punya puting. Susu keluar dari pori-pori kulit. Jantan punya taji beracun di kaki belakang. Racunnya bisa bikin manusia kesakitan parah. Paruhnya super sensitif, bisa deteksi medan listrik mangsa di air. Saat berburu dia nutup mata, telinga, dan hidungnya, cuma ngandelin paruhnya. Platypus hidup di sungai dan danau, aktif malam hari, dan susah banget ditemuin di alam liar. Hewan ini bener-bener teka-teki evolusi. Mamalia, bertelur, beracun, dan punya radar alami. Alam bener-bener nggak ada habisnya bikin kejutan. Gimana, aneh mana sama axolotl tadi? Platypus bukti nyata alam suka bereksperimen. Siap lanjut ke hewan berikutnya? Yuk, kita ke lautan. Next! Sekarang kita ke lautan Arktik, ketemu narwhal, si unicorn of the sea. Tanduk panjangnya itu sebenarnya gigi taring yang bisa tumbuh sampai 3 meter. Biasanya, cuma jantan yang punya taring super panjang. Dulu, taring ini dijual sebagai tanduk unicorn sama orang Viking. Fungsinya, masih misteri, tapi ternyata taring ini penuh ujung saraf, jadi sensor super canggih. Narwhal bisa deteksi suhu, tekanan, dan kadar garam air laut pakai taringnya. Mereka juga bisa bikin ikan pingsan sebelum dimakan. Narwhal adalah jenis paus, hidup di perairan dingin, dan bisa menyelam sampai 1.500 meter. Melihat sekawanan narwhal di antara es itu kayak masuk dunia fantasi. Bener-bener hewan dongeng yang nyata. Setuju nggak kalau narwhal ini keren banget? Lanjut ke daratan Afrika. Dari Arktik ke hutan Kongo, kenalan sama okapi. Kakinya belang kayak zebra, tapi mukanya mirip jerapah. Okapi adalah kerabat terdekat jerapah yang masih hidup. Lehernya agak panjang, lidahnya biru kehitaman, dan bisa bersihin mata sendiri. Belang di kakinya buat kamuflase di hutan gelap dan jadi penanda buat anaknya. Okapi hewan soliter, pemalu, dan baru ditemukan sains tahun 1901. Dijuluki African Unicorn karena saking misteriusnya. Melihat okapi di alam liar itu super langka. Sayangnya, mereka terancam punah karena habitat rusak dan perburuan liar. Okapi jadi simbol hutan Kongo dan penting buat konservasi. Hewan ini bukti masih banyak rahasia alam yang belum kita tahu. Unik banget kan? Siap ke Madagaskar. Sekarang ke Madagaskar, ketemu aye-aye. Lemur dengan jari tengah super panjang. Penampilannya unik, mata besar, telinga lebar, bulu acak-acakan, dan jari tengah kayak ranting. Jari ini dipakai buat ngetuk batang pohon, dengerin larva di dalam, lalu ngorek dan mancing keluar mangsa. Teknik percussive foraging ini kayak sonar alami. Aye-aye aktif malam hari cari larva serangga di kayu. Jari tengahnya multifungsi palu, stetoskop, bor, dan pancing sekaligus. Sayangnya, mitos lokal bilang aye-aye bawa sial, jadi sering dibunuh. Akibatnya aye-aye jadi salah satu primata paling terancam punah. Padahal, dia cuma hewan unik yang lagi cari makan.
Bukti lagi, penampilan aneh kadang malah bikin susah bertahan hidup. Ai-ai itu harta karun Madagaskar yang harus dilindungi. Siap ke padang rumput Asia? Lanjut? Next. Dari Madagaskar ke stepa Asia Tengah, kenalan sama Saiga antelope. Hidungnya besar, bengkak, mirip belalai mini. Unik banget. Hidung ini berfungsi sebagai AC dan filter udara alami. Di musim panas, mendinginkan darah. Di musim dingin, menghangatkan udara sebelum masuk paru-paru. Saiga udah ada sejak zaman es, selamat dari kepunahan massal, tapi sekarang hampir punah karena perburuan dan penyakit. Tanduknya diburu buat obat tradisional, populasi sempat anjlok 95%. Untungnya, konservasi mulai berhasil, tapi ancaman masih ada. Melihat Saiga berlari di padang rumput itu, pemandangan langka dan mengharukan. Mereka simbol ketahanan hidup di alam liar. Hidung aneh, tapi fungsinya luar biasa. Alam nggak pernah kehabisan ide. Lanjut ke dasar laut. Sekarang kita nyelam ke dasar laut, ketemu Yeti crab. Capitnya ditutupi bulu lebat, makanya dinamain Yeti. Hidup di kedalaman lebih dari 2000 meter, di sekitar ventilasi hidrotermal. Matanya hampir nggak berfungsi, dia buta total. Bulu di capitnya jadi rumah bakteri yang dia tanam dan panen buat dimakan. Jadi, dia petani di dasar laut, bercocok tanam di tangannya sendiri. Simbiosis unik, bakteri dapat nutrisi, Yeti crab dapat makanan. Peneliti harus pakai kapal selam robot buat ngamatin mereka. Masih banyak misteri soal kehidupan mereka di lingkungan ekstrem. Yeti crab bukti kehidupan bisa ada di tempat paling nggak mungkin. Adaptasi makhluk hidup itu luar biasa. Siap naik ke darat lagi? Next! Dari dasar laut ke hutan Amerika Tengah, kenalan sama glass frog alias katak kaca. Dari atas, dia hijau biasa, tapi perutnya transparan, organ dalamnya kelihatan jelas. Ini kamuflase unik, cahaya nembus tubuhnya, bikin bayangannya samar di daun. Kakinya juga transparan, makin ngeblur siluet tubuhnya. Saat tidur dia bisa jadi lebih transparan lagi dengan sembunyiin sel darah merah ke hatinya. Katak kaca jago banget ngilang dari predator. Si jantan juga ayah yang baik, higas jagain telur di daun sampai menetas. Begitu menetas, kecebong langsung jatuh ke air di bawahnya. Kecil, rapuh, tapi penuh keajaiban biologi. Master kamuflase sejati. Siap ke laut dalam lagi? Lanjut! Balik ke laut dalam, ketemu gurita Dumbo. Gurita paling imut. Namanya dari sirip besar di atas kepalanya, mirip telinga Dumbo si gajah terbang. Dia hidup di kedalaman sampai 4000 meter, salah satu gurita terdalam. Nggak punya kantung tinta, karena di kegelapan nggak butuh kamuflase tinta. Cara berenangnya unik. Kepak telinga dan melayang anggun kayak penari balet. Makan apa aja yang ditemuin di dasar laut, dari cacing sampai krustasea kecil. Uniknya, dia nelen mangsa bulat-bulat. Gurita Dumbo jarang banget ketemu manusia. Setiap rekaman mereka selalu spesial. Ukurannya bervariasi dari 20 cm sampai hampir 2 meter. Bukti, di tempat paling gelap pun ada makhluk imut. Setuju nggak dia gurita paling lucu? Penutup kita makin keren. Penutup kita, Leafy Sea Dragon, master kamuflase lautan. Tubuhnya penuh embel-embel mirip daun rumput laut, nyaris nggak kelihatan kalau nggak gerak. Asal dari perairan Australia, hidup di antara padang rumput laut. Embel-embel daun cuma buat nyamar, bukan buat berenang. Bergerak pakai sirip transparan yang nyaris nggak kelihatan. Makan plankton dan udang kecil dengan cara nyedot pakai moncong panjang. Bisa diem seharian nunggu mangsa lewat, sabar banget. Jantan bawa telur di bawah ekor sampai menetas. Bapak siaga. Karena keindahannya, mereka jadi target kolektor dan perdagangan ilegal. Polusi dan hilangnya habitat juga ancaman besar. Sekarang, Leafy Sea Dragon dilindungi di Australia. Nemuin mereka di alam liar itu super langka. Permata lautan, bukti seni kamuflase alam. Keren banget buat penutup. Gimana guys? Gila-gila banget kan hewan-hewan tadi? Dari axolotl yang bisa numbuhin otaknya lagi, platypus yang kayak gabungan 3 hewan, sampai Leafy Sea Dragon yang nyamarnya tingkat dewa. Alam semesta emang nggak pernah berhenti bikin kita takjub. Setiap makhluk, seaneh apapun, punya peran luar biasa di ekosistemnya. Sekarang giliran kalian. Dari semua hewan tadi, mana yang paling bikin kalian mikir? Serius, ini beneran ada? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa cek tebakan kalian di awal video. Bener nggak? Terima kasih udah nonton sampai akhir. Dukungan kalian berarti banget buat gue. Kalau suka video ini, klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi.
Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, tetap berkarya, dan siap! Bye!